المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الحكم سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارحه سيد الشيخ عبد الله بن حجاز الشرقاوي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faqad qala muallif fasyarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa athbatal amra min wujudi aslih wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu hiya allati tusilu ilaihi. Syattana aduh banget, ai ba'uda tegese aduh apa ma perkara bainaman ing dalem antarane wong, bainaman kang tetep ing dalem antarane wong silaiman yastadillu kang amrih dalil sapa man bihi kelawan Allah alal asya'i ing atase pira-pira suwiji-wiji.
wa hum utawi man yastadillu bihi 'alal asya iku al muraduna pira-pira wong kang dikarepaken, al majdzubuna tur iku pira-pira wong kang ditarik ilaihi maring Allah, alladzina kang hum kang utawi alladzina iku min ahli syuhudi setengah saking ahli musyahadah, ahli nyakseni, imma betidaan anakalane ing dalem kawitan wa imma ba'da suluki lan anakalane ing dalem sakwise ngambah, wa hum utawi al muradun al majdzubuna ilaih alladzina hum min ahli syuhud iku al arifuna pira-pira wong kang ma'rifat billah, fa innahum mongko setuhune al arifun iku la yashhaduna orang nyakseni sapa al arifun orang nyakseni ghaira maulahum ing sakliyane bendarane al arifun, wa yastadilluna lan amri dalil sapa al arifun bihi kelawan maulahum alal asya'i ing atase pira-pira suwiji-wiji, au yastadillu sebagian naskah wa yastadillu, bahkan di dalam syarah hikam yang ditulis oleh Syekh Baros dikatakan bahwa naskah yang sahih, naskah yang benar itu yang menggunakan wawu. Kalaupun kita menggunakan au, maka dipastikan ulama-ulama yang memberikan komentar pada hikam akan mengatakan bahwa au di situ bimaknal wawi. Karena ada kata baina. Jadi baina itu pasti menggunakan wawu, antara dia dan dia, bukan atau. Au yastadillu lan amrih dalil sapa man lafaz au bi maknal wawi kelawan nganggo makna wawu. Au yastadillu lan amrih dalil sapa man alaihi ing atase Allah. Wa hum utawi man yastadillu alaih iku al muriduna pira-pira wong kang ngarepaken wusul, as-salikuna pira-pira kang ngambah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jauh berbeda kalau kita mensyarahi kitab hikam, mungkin bisa ditambahi jauhnya kama bainas sama wasumur bor, boleh itu. Jauh sekali perbedaan jarak antara orang yang berdalil dengan Allah atas wujud sesuatu dan orang yang berdalil dengan sesuatu untuk menemukan Allah. Jadi ada dua orang, ada dua kelompok. Yang satu, mereka menjadikan Allah sebagai dalil atas wujud segala sesuatu. Yang satu menjadikan sesuatu itu sebagai dalil untuk meyakini wujud Allah. Jadi posisi Allah itu ada yang menjadi dalil, ada yang memposisikan Allah sebagai madlul alaih. Oke. Fa ahlullahi ta'ala mongko utawi ahline Allah ta'ala iku ala qismaini ing atase rong bagian. Muradina rupane pira-pira wong kang dikarepaken
wa muridina lan pira-pira wong kang ngarepaken. Wa in syi'ta lan lamun ngarepaken sapa sira kulta mongko ngucap sapa sira majdzubina pira-pira wong kang ditarik. Wa hum utawi majdzubin iku ahli syuhudi, ahli musyahadah, ahli nyakseni. Wasalikina lan pira-pira wong kang ngambah. Jadi ahli Allah, para wali Allah, para kekasih Allah itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama muradin, yang kedua muridin. Atau bisa juga diistilahkan yang pertama majdzubin, yang kedua salikin. Fal muriduna mongko utawi pira-pira wong kang ngarepaken, as-salikuna pira-pira kang ngambah. Fi hali sulukihim ing dalam tingkah ngambai al muridun iku mahjubuna pira-pira wong kang dialing-alingi an rabbihim saking pangerane al muridun. Sebab apa mereka dihalangi dari Tuhan, tidak bisa menyaksikan Tuhan bi ru'yatil aghyari, sebab ningali pira-pira ghir, wal athari lan piro-piro labet, wal akwani lan piro-piro barang kang ana. Zahiratan hale pertela lahum maring muridin, maujudatan tur kang maujud ladaihim ing dalem mungguwe al muridin. Sedangkan Allah sendiri wal haqqu utawi Allah kang hak iku ghaibun ghaib anhum saking muridin. Falam yarau mongko ora bisa ningali sapa muridin hu ing al-haq. Fahum mongko utawi muridin iku yastadilluna amri dalil sapa muridin biha kelawan aghyar asar wal akwan alaihi ing atase Allah. Fi hali tarqiyatihim ing dalam tingkah munggai muridin. Kelompok yang kedua wal muraduna utawi piro-piro wong kang dikarepaken. Wa hum utawi al muradun iku al majdzubuna piro-piro wong kang ditarik. Iku wajaha madhep hum ing al muradun sapa al haqqu Allah kang hak ta'ala halim mahaluhur sapa al haq biwajhihi kelawan zati al haq al karimi kang mulia. Wa ta'arrafa lan dadi kinawruan sapa al-haq ilaihim maring al-majdzubun. Fa'arafu mongko pada weruh sapa al-majdzubun hu ing al-haq. Wan hajabat lan dadi kaaling-alingan anhum saking al-muradun apa laghyaru pira-pira ghir. Ghir itu ya selain Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghalang. Fahum mongko utawi al-muradun iku yastadilluna amri dalil sapa al-muradun bihi kelawan al-haq alaiha ing atase aghyar. Fi hali tadallihim ing dalam tingkah dadi temurune, dadi mudune al-muradun. In judhibu lamun ditarik sapa al-muradun ibtidaan ing dalam kawitan au ba'da sulukihim atawa ing dalam sakwise ngambai al-muradun. In kanu lamun ana sapa al-muradun anaikum min ahlihi setengah saking ahli suluk. Wa hum utawi al-muradun iku al-arifuna pira-pira wong kang ma'rifat. Fa innahum mongko setuhune al-arifun iku min ahlil jadbi setengah saking ahli jadab, ahli ditarik aidan kelan malih. Lakin li syiddati tamakkunihim tetapi nek krana bangete dadi kokohe al-arifun fi ahwalihim ing dalam pira-pira tingkai al-arifun la yadharu ora pertela sapa al-haq alaihim ing atase al-arifun. Walidalan krono arai iki li syiddati tamakkunihim
fi ahwalihim la yadhharu alaihim. Qila diucapakan apa kang diucapakan nihayatus salik bidayatul majdzub. Nihayatus saliki utawi katoge wong kang ngambah iku bidayatul majzubi kawitane wong kang majzub, wong kang ditarik. Wa warad dalam tumeka apa azamun nasi hadis azamun nasi jazban al anbiya. Maknane azamun nasi utai luwi agung-agunge manusa. Apane jazban ditarike iku al anbiya para nabi wal mursaluna lan para rasul. Fahadha mongko utawi iki huwa ya hadha iku halul fariqaini tingkae kelompok loro. Wasyattana lan ado banget apa ma jarak bainahuma kang tetep ing dalam antarane al fariqain. Ai ba'uda tegese ado apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalam antarane al fariqain wallahu a'lam. Pun dawan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu disampaikan bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu pasti akan tampak di dalam ucapan dan perilaku zahir kita. Mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Kenapa ini terjadi? Karena ucapan kita, perilaku kita, sikap kita itu dikomando, dikendalikan oleh hati kita. Betapapun kita menyembunyikan apa yang ada di dalam hati, maka bahasa tubuh kita akan menunjukkan apa sebetulnya yang ada di dalam hati kita itu. Maka orang yang hatinya baik pasti ucapannya, perilakunya baik. Yang hatinya penuh cinta, penuh kasih sayang, maka pasti ucapan, perilaku dan sikapnya selalu menebarkan kasih sayang. Maka antara orang yang memiliki jiwa penyayang beda dengan orang yang menyayangi. Antara orang yang memiliki jiwa pecinta berbeda dengan orang yang mencintai. Mencintai itu bisa membenci, menyayangi itu bisa memarahi. Tapi kalau orang sudah memiliki jiwa pecinta, maka tidak ada alasan dia untuk membenci siapapun. Orang yang telah memiliki jiwa penyayang, maka dia tidak punya celah untuk marah kepada siapapun atas dasar apapun. Maka penting, membangun jiwa itu penting. Tazkiyatun nafas itu penting. Dimulai, kata orang-orang sufi, dari takhalli. Kemudian ditingkatkan menjadi tahalli. Apa tahalli itu? Cleaning. Proses membersihkan semua karakter-karakter, sifat-sifat hati yang tercela. Maka kita perlu menyempatkan waktu untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kita adalah kita. Di samping Allah tentunya. Orang lain tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka baik dan buruknya kita, itu kitalah yang paling tahu. Karena walaupun kondisi batin seseorang itu mengendalikan perilaku zahir, secara de facto, secara the real, ada orang-orang yang munafik. Secara zahir mereka tampak kelihatan baik, akan tetapi batinnya busuk.
berinteraksi dengan orang-orang munafik ini seringkali kita tertipu. Karenanya mesti memiliki waktu untuk melakukan muhasabah. Ketika kita dipandang baik oleh orang, maka kitalah yang tahu kita itu baik atau tidak. Ketika orang menganggap kita misalnya Masya Allah Ustadz Fulan tawaduknya luar biasa, kamu sendiri yang lebih tahu apakah memang hatimu tawaduk atau hanya zahir kamu saja yang pura-pura tawaduk. Setelah kita melakukan apa yang disebut dengan takhalli, membersihkan semua karakter tercela, sifat-sifat buruk yang ada dalam hati, kemudian langkah selanjutnya adalah tahalli, yaitu menghiasi hati kita, jiwa kita dengan akhlak dan sifat-sifat terpuji. Tugas kita cuma dua itu. Yang dituntut dari kita hanya dua itu. Selebihnya itu sudah bukan wilayah kita. Loh, bukankah di dalam literatur tasawuf itu dikenal 3T? Takhalli, tahalli, kemudian tajalli. Betul, sahih. Akan tetapi yang menjadi tugas kita cuma dua, takhalli dan tahalli. Melakukan pembersihan dan kemudian dilanjutkan dengan menghias jiwa ini, batin ini, hati ini. Adapun yang ketiga tajalli itu sudah di luar wilayah kita, itu adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau takhalli dan tahalli bersifat kasbi, maka kata orang-orang sufi, tahalli itu sifatnya wahbi, pemberian. Nah, orang yang menjalani ini, takhalli, tahalli, kemudian dia mendapatkan anugerah tajalli, disebut dengan murid. Istilah lainnya salik, yaitu orang yang dari bawah berjalan kemudian naik ke atas, dari tadalli menuju taraqi. Jadi berjalan dari bawah kemudian sampai ke atas. Ada lagi di antara manusia orang-orang yang mendapatkan keistimewaan, dia tidak perlu capek-capek melakukan takhalli dan tahalli, tapi dia langsung dari sejak awal mendapatkan tajalli, yaitu hak prerogatif Allah. Dia tidak melakukan ikhtiar, dia tidak melakukan kasab, dia tidak melakukan upaya, tapi dari sejak awal dia dianugerahi langsung tajalli oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tipe kedua ini mereka disebut dengan murad, atau istilah lainnya majdzub. Ini pengantarnya agar kita nanti bisa paham dengan hikmah yang tadi. Jadi kita mesti paham, ada murid, ada murad, ada salik, ada majdzub. Kalau salik atau murid itu orang yang
berjalan menuju Allah melalui jalan yang biasa, jalan yang normal. Dia takhalli, dia tahalli, kemudian mendapatkan tajalli. Zahir dia dikendalikan dengan syariat. Hati dia dibersihkan dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk. Melalui apa? Mujahadatun nafas. Perang dengan nafsu. Setelah sifat-sifat buruk itu berhasil dihancurkan, berhasil dikendalikan, berhasil ditekan, berhasil dikalahkan, kemudian langsung hati ini dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Kalau kita itu takabur, maka buang itu takabur, hilangkan takabur. Setelah takabur berhasil kita buang, kita bersihkan, maka segera hati ini dihiasi dengan tawadhu. Kalau apa-apa kita selalu ingin mendapatkan apresiasi dari orang, dilihat oleh orang, disanjung, dipuji oleh orang, apapun selalu karena orang, riya. Bersihkan itu. Setelah berhasil dibersihkan, maka kemudian diisi, dihias hati ini dengan ikhlas. Kalau kita itu pemarah, setitik-setitik nyewot, setitik-setitik emosi, istilah anak sekarang baperan. Lanang jika ya wong wadon 2 menit rabi telat nyiapaken kopi, masya Allah, meja disepaki. Masih untung sing disepak meja. Gara-gara anak diundang orang langsung marah, emosi, al-ghadab. Ini sifat yang buruk, ini akhlak yang tercela. Dilawan. Bagaimana cara melawannya? Kata Nabi, marah itu dari iblis. Iblis itu diciptakan dari api. Maka ketika kau marah, fatawaddo, berwuduklah. Karena yang hanya bisa memadamkan api itu air. Ini mesti disadari oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Kapan den wong sejet tambah nyewot? Bro, misalnya wong wadon lakine lagi nyewot, toli kelingan obate wong nyewot jare Kanjeng Nabi kongkon wudu. Lakine sampean lagi nyewot karo sampean toli diomong, sampean nyewot bae wudu gak mana, tambah nyewot beli kira-kira. Jadi dari kita. Bahkan kata para ulama, seandainya dengan wudu kita masih marah, mandi, banyu wudue masih durung bisa mateni gendhiye nyewot, maka ganti aja banyu wudu banyu adus. No. Setelah marah ini dikendalikan, setelah marah ini bisa dihilangkan, maka kemudian dihiasi hati ini dengan apa? Cinta sayang. Inilah yang dimaksud dengan membangun jiwa. Saya menyinggung tadi dalam muqaddimah bahwa antara menyayangi dengan jiwa penyayang itu beda. Mencintai dengan jiwa pecinta itu beda. Kalau menyayangi masih ada celah untuk marah. Kalau mencintai
masih ada yang dibenci, masih bisa membenci. Tapi orang yang punya jiwa pecinta, maka dia tidak punya alasan membenci. Orang yang punya jiwa penyayang, maka dia tidak punya jalan untuk marah. Jiwa yang dibangun normal, jalannya normal. Sing kotor diberseni, suwise bersih, tadi dihias, kang bagus-bagus. Lah, pembersihan itu namanya takhalli. Lah, menghias itu namanya tahalli. Ini istilah orang-orang thariqah, orang-orang sufi disebut dengan suluk. Takhalli dan tahalli itu namanya suluk, perjalanan menuju Allah. Posisi dia karena menempuh jalan yang biasa, maka dia dinamakan murid atau salik. Sehingga usaha dia, keinginan dia untuk mengenal Allah itu mulai dari bawah. Yaitu apa? Iya, setiap manusia di dalam hatinya itu ada fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Setiap manusia, terlepas dari setelah dia dewasa nanti dia mukmin atau tidak, dia bertuhan atau anti Tuhan, tapi di lubuk hati yang paling dalam, fitrah tauhid itu ada dalam diri setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di alam arwah menanyakan, alastu birabbikum, semua menjawab bala. Satu pun tidak ada yang tidak menjawab bala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dalam setiap manusia, fitrah, keyakinan, mengimani, percaya bahwa alam yang demikian dahsyat itu ada yang menciptakan. Apa buktinya? Kita tidak perlu cari bukti jauh-jauh. Bocah cilik, wes, bocah cilik. Kalau nyontohkan ini sering nyontohkan bocah cilik. Anak bocah cilik, bocah lucu. Lagi dodok atau lagi ngadeg, tiba-tiba ning Mas Hamid sengguri diduil kupingnya. Duil. Pasti ngelinguk, pasti gegulat mencari siapa yang megang daun telinganya. Mas Hamid endena biru. Maka dia akan mencari. Kenapa? Karena fitrah dalam hatinya tertanam. Ketika daun telinganya tersentuh, dia yakin pasti ada yang menyentuh. Maka dia mencari siapa yang menyentuh, siapa. Ketika dilihat tidak ada orang kecuali Mas Hamid, maka pasti langsung, bukan lagi nuduh. Mang Hamid dia mau duel kupingnya kita. No. Jari Mas Hamid, beli Allah, bobat, beli ngantul, mau laku wong sejet, pasti Mas Hamid. Ini namanya apa? Namanya fitrah. Tidak ada yang mengajari anak kecil bahwa ketika daun telinganya disentuh ada yang menyentuh. Tidak ada. Tapi ini fitrah. Kalau seandainya daun telinga disentuh, kita meyakini ada yang menyentuh. Masa ya alam yang sedemikian dahsyat dan luar biasa ada sendiri tanpa ada yang mengadakan. Ini yang dimaksud dengan fitrah. Tauhid itu tertanam dalam hati setiap manusia. Nah, tapi ini anak kecil, dia baru meyakini ada yang menyentuh daun telinganya ketika dia merasakan daun telinganya disentuh. Sama halnya
orang biasa itu dia sampai pada titik mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu banyak di antara mereka yang menggunakan alam, bagian-bagian dari alam ini sebagai bukti adanya Allah. Anai meja, dia setelah melihat meja baru tahu bahwa nggak mungkin ada meja kalau tidak ada yang membuat meja. Yang dilihat itu mejanya dulu. Kemudian meja ini dijadikan oleh dia sebagai dalil, berarti walaupun saya tidak melihat langsung, ada yang membuat meja. Maka ada orang-orang yang melihat alam ini, yang mengalami perubahan dari tidak ada menjadi ada, setelah ada kemudian tidak ada, berproses dari kecil tumbuh menjadi besar, semakin besar, remaja, dewasa, tua, kemudian seperti anak kecil lagi. Tidak mungkin ada sesuatu yang mengalami perubahan kalau tidak ada yang merubah. Dari fenomena alam ini, kemudian mereka menjadikan alam itu sebagai dalil yang menunjukkan dia wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengenal Allah itu dari mengenali alam ini. Dari mengenali alam. Oke. Nah, kinki bocah cilik. Mana sampai ngaji tauhid mulai akidatul awam sampai tekan Ummul Barahim, masih berbicara tentang dalil wujud Allah itu adalah wujudul alam. Karena alam itu hadis. Wa kullu hadis lahu muhdits wal muhdits huwa Allah. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wa kullu hadis la budda min muhdits. Alam itu berubah. Setiap yang berubah pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah. Ini sebetulnya itu kalau sudah sampai pada tasawuf, itu levelnya masih level kanak-kanak. Kelasnya itu masih kelas kanak-kanak. Kelas yang jauh di atasnya itu dibalik. Dibalik. Bukan alam ini yang dijadikan dalil wujud Allah, tapi justru Allah lah yang menjadi dalil alam ini ada. Dibalik. Jadi yang biasa itu dari bawah kemudian meningkat. Kalau yang luar biasa itu dari atas ke bawah. Kalau dalam bahasa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, antara orang yang melihat jeruk kemudian dia meyakini ada pohon jeruk, dengan orang yang melihat pohon jeruk kemudian dia mengatakan pantas kalau kemudian ada jeruk. Lah, jarak antara orang yang menjadikan alam sebagai dalil menuju Allah dengan mereka, beliau yang menjadikan Allah sebagai dalil wujudnya alam, itu jaraknya syattan, jauh sekali, berbeda sekali. Oke.
apakah kita menjadikan yang asal itu sebagai dalil, wujudnya cabang, atau kita menjadikan cabang itu sebagai dalil wujudnya asal? Orang-orang yang sudah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan asal itu sebagai dalil wujudnya cabang. Bisai anak angka loro, angka telu, angka papat, angka lima, seterusnya iku karena anak angka siji. Loro telu papat iku gak nyatani duduk angka sebenarnya. Angka sing sebener-bener angka iku siji. Karena 2 itu 1 tambah 1. 3 itu 1, 1 dan 1. 4 itu 1, 1, 1 dan 1. Maka wujud yang hakiki itu hanya Allah. Sebagaimana tulisan itu berasal dari satu titik. Ketika kita ingin menulis alif, kemudian titik itu kita luruskan ke atas. Kalau kita ingin menulis ba, maka titik itu kemudian kita luruskan ke samping. Tapi semua tulisan, apapun bentuknya, apapun hurufnya, itu bermula dari titik. Qul huwallahu ahad. Maka ada kisah menarik. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi keterangan yang lain menyebutkan Imam Al-Amudi. Jadi ada 2 versi. Ini satu versi menyebutkan terjadi pada tokoh besar bernama Fakhruddin Ar-Razi. Versi yang lain menyebutkan terjadi pada Al-Imam Al-Amudi. Itu dikisahkan bahwa beliau menulis satu kitab yang di dalam kitab itu ada 1000 dalil yang membuktikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menulis 1000 dalil untuk membuktikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataba kitaban fihi alfu dalilin ala wujudillah. Setelah kitab ini selesai ditulis, ini kan luar biasa coba. Sebuah kitab membuktikan Allah itu wujud, Allah itu ada. Itu di situ ditulis 1000 argumentasi, 1000 dalil, 1000 bukti. Sementara kita ngaji mulai dari Aqidatul Awam sampai Syarah Ummul Barahin, dalilnya ya tetap al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir kuwen bae dalil mung siji. Dalil wujud ya sudah. Alam ini, hudusul alam. Maka saking senengnya, saking bahagianya, beliau kemudian mengadakan walimah, syukuran, tasyakuran, mayoran, syukuran
diparingi bisa peragat nulis kitab yang di dalamnya ada 1000 dalil yang membuktikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesta. Beliau menaiki kuda yang gagah, dihias dengan indah. Lamun sekian gawis numpake bo Alphard, bo Velfire lah. Ayo, pesta tuh pesta. Diiring oleh murid-muridnya, ahbabnya, jamaahnya. Kemudian beliau masuk ke daerah Naisabur, sekarang masuk wilayah Iran. Tiba-tiba ada seorang wanita melihat arak-arakan yang luar biasa ini, kemudian dia bertanya, "Limadza hadzal ihtifal?" Ini perayaan apa? Maka dia dijawab, itu ada Imam Razi, wakila Imam Amudi. Beliau Hujjatul Islam, Imamul A'immah, Fakhruddin, kebanggaan agama, baru saja selesai menulis kitab yang di dalamnya alfu dalilin ala wujudillah. Ada 1000 dalil yang membuktikan wujud Allah. Maka beliau pesta ini dalam rangka tasyakur. Subhanallah, perempuan ini tidak kaget. Justru dia membuat banyak orang kaget. Omongannya sampai viral, istilah anak sekarang. Apa? Perempuan itu mengatakan, faqalat 'alal faur awakana indahu alfu syakkin ala wujudillah kayuhdiru laha alfa dalil yaruddu biha liyuthbit wujudallah. Apakah di dalam hati kiai itu ada 1000 keraguan, 1000 keraguan tentang wujud Allah, sampai dia perlu mencari 1000 dalil untuk akhirnya meyakini wujud Allah. Dia bisa sampai mencari 1000 dalil itu kan untuk menghilangkan 1000 keraguan. Masya Allah. Coba ucapan seorang wanita tua viral dan sampai terdengar oleh ulama yang mengarang kitab itu. Mendengar ada perempuan yang mengatakan dan mempertanyakan apakah di dalam hati kiai itu ada 1000 keraguan sampai dia perlu menulis 1000 dalil untuk meyakini wujud Allah. Itu bukannya dia marah, tersinggung, tidak. Malah sang kiai itu langsung mengatakan, Allahumma imanan ka imani tilkal ajuz. Ya Allah, saya minta diberi keimanan di dalam hati ini sebagaimana imannya wanita tua tadi. Artinya apa? Dia untuk mengimani Allah, percaya kepada Allah, tidak perlu ribuan dalil. Karena memang Allah itu lebih nyata, lebih tampak, lebih zahir. Kenapa sampai kita mesti mencari dalil dan bukti? Apakah mungkin kita itu ada kalau Allah itu tidak ada? Apakah mungkin sampai saat ini kita masih bisa hidup kalau Allah tidak ada? Apakah mungkin kita bisa hadir di tempat ini kalau Allah itu tidak ada? Coba mau cari dalil mana coba? Kita bisa mencari Allah itu di nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menemukan Allah pada rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bisa melihat dan menyaksikan Allah dalam setiap takdir dan peristiwa yang Allah tetapkan yang mengandung hikmah yang luar biasa. Kemudian sampai ada orang yang tidak bisa menemukan Allah, itu bukan karena Allah itu tidak ada, bukan karena Allah itu jauh, bukan karena Allah itu ghaib. La, tidak. Wahasya. Tapi di dalam diri orang itu yang bermasalah. Ulama-ulama mengatakan orang yang tidak bisa menemukan Allah itu adalah orang yang sakit.
Sehingga betapapun masakan yang enak kau hidangkan kepadanya, maka dia akan mengatakan, duh masakannya rasai pahit kabeh. Apakah memang masakannya yang pahit? Lah, tapi lidahnya yang bermasalah. Sama halnya orang yang matanya penuh dengan belek atau matanya sakit, kemudian dikatakan kepada orang itu betapa indahnya dan terangnya sinar matahari pagi ini, dia tetap akan menolak dan mengatakan apa yang peteng rubet. Bukan karena matahari tidak bersinar, tapi matamu yang bermasalah. Maka ketika ada orang tidak bisa menemukan Allah, bukan karena Allah tidak bisa ditemukan, hatimu yang bermasalah. Ada sombong di dalam dirimu. Maka jangan harap untuk bisa menemukan Allah selama di dalam hatimu akan sombong. Jangankan Allah, ayat Allah pun akan dijauhkan dari orang-orang yang di dalam hatinya ada sombong. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ini. Kemudian yang dahsyat ini, mereka disebut dengan majdzub. Majdzub ini ada dua, murad ini ada dua. Jadi ada murid-murid itu yang mengingini. Kalau murad itu dari sejak awal dia diingini oleh Allah. Kalau salik itu yang berjalan. Kalau majdzub itu dia dari awal ditarik oleh Allah. Sehingga apa? Karena itu dia tidak menyaksikan selain Allah, hanya Allah. Oke. Majdzub ini kemudian dibagi dua. Ada yang majdzub dari sejak awal, ada yang majdzub setelah dia melakukan suluk. Intinya apa? Orang kalau sudah makrifat maka dia majdzub. Orang kalau sudah musyahadah maka dia berarti majdzub. Itu. Lah, untuk sampai di musyahadah ini ada yang dari sejak awal dia ditajalli oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang melakukan perjalanan dulu, suluk, tahalli dulu, baru dia bisa mendapatkan tajalli dan di situ dia majdzub. Oke. Wes, sekian makanan. Ada orang, ini gambaran untuk memudahkan kita paham ya. Tapi bukan berarti ketika kita berbicara tentang jazab ilahi persis seperti ini, tidak. Ini hanya sekedar takrib lil afham. Misalnya ada seseorang, sebut saja namanya Samsuddin. Dia diundang oleh presiden. Diundang oleh presiden. Masya Allah. Padahal dia itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Orang yang hidupnya di perkampungan yang paling dalam, yang tidak mengenal baca tulis, yang tidak tahu perkembangan zaman, tiba-tiba kemudian dia diundang oleh presiden. Maka pada saat dia sudah ada di hadapan presiden, dia akan fokus saja dengan presiden. Nggak berani dia tengok kanan, nggak berani tengok kiri. Dia tidak tahu di samping kanannya ada apa, ada siapa, di sebelah kirinya ada apa, ada siapa. Dia fokus kepada presiden. Sehingga pas sudah keluar ditanya, di samping kananmu itu tadi ada siapa? Yampuk. Kita sih beliwani nengok nengok ngiwe, wis pokoke fokus presiden.
Mulai dari matanya, telinganya, bahkan lisannya hanya fokus untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh presiden. Ini gambaran berarti dia majzum. Wa kadzalik, orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempat, bahkan tidak bisa menyaksikan apa yang ada di sekeliling. Dia hanya fokus jam'iyah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wes contoh sing sejen lah. Ana wong lawas zamane puluhan tahun nembe bisa kumpul bareng maning karo demenane, karo wong sing paling didemeni, paling disayangi. Maka saat itu yang terjadi apa? Dia hanya fokus, wis beli ngurusi mana, beli ngurusi mene, beli ngurusi kan, beli ngurusi kian. Iya, sampai tekaning dirubung lamuk awak beli kerasa. Fokus, itu namanya jadbah. Ini logikanya, bahwa memang ada orang-orang yang majzum, baik majzumnya ibtidaan dari sejak awal atau majzumnya ba'da suluk. Setelah tahalli, kemudian dia ma'rifat, mendapatkan tajalli, majzum. Sudah, orang kalau sudah majzum lupa, hanya fokus jam'iyah ma'allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, antara dua golongan ini syatan, jauh, beda. Itulah sebabnya ulama-ulama sufi mengatakan nihayatus salik bidayatul majzub. Garis finish atau finish orang yang melakukan perjalanan itu adalah setarnya orang-orang yang majzub. Jadi bagi orang yang melakukan suluk, dia sampai ma'rifat, itu adalah akhir perjalanan dia. Tapi bagi orang yang dari sejak awal dia sudah majzub, maka ma'rifat ini adalah awal perjalanannya. Jadi bagi salik itu adalah akhir, tapi bagi majzub itu adalah awal. Nihayatus salik bidayatul majzub. Akhir dari orang yang berjalan adalah awal dari orang yang majzub. Orang majzub kan dari awal memang sudah ma'rifat, langsung ma'rifat. Kenapa? Karena bukan dia yang berusaha mengenal Allah, tapi Allah yang mengenalkan dirinya kepadanya. Allah. Gampang deh kira-kira. Ya gampang sing Gusti Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Mung baik. Loh, itu tidak biasa. Artinya tidak biasa. Ente siapa pengen mengkonon? No. Pada baik, wong belajar kah? Wong pinter ki wong pinter. Ana sing melalui proses belajar pun sing biasa. Ana sing ora belajar maning pinter. Enak ende, ya ana sing belajar maning. Loh, tapi sira pengen pinter ora belajar, sirae sapa? Loh kan konon. Persoalannya kan dia. Loh, iya. Ente tidak taholli, tidak tahali, ojog-ojog pengen makrifat, pengen langsung majzub, sapa sirae lo? Loh kan konon. Pengen langsung pinter oleh ilmu laduni tanpa belajar, siapa? Iya lamun kita ninggange nasibe, termasuk orang yang beruntung misalnya diberi ilmu laduni, termasuk orang yang beruntung dari awal langsung dijadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi kalau tidak ngenteni bae konon ya orang melaku masih mending karuan kian sing melaku. Lo kan konon lo karuan melaku pada baik
antara wong sing ngarep-ngarep ilmu laduni beli belajar karo sing belajar. No, oli ilmu laduni ya syukur alhamdulillah, ora dipai ilmu laduni kita wis belajar, mbok sepira ngerti. Lo kan konon. Yang penting melangkah. Kemudian dalam perjalanan kita jatuh dan lain sebagainya, itu biasa. Jatuh itu resiko dari berjalan. Resiko. Dan hanya bersifat insidentil. Terjatuh adalah resiko berjalan dan bersifat insidentil. Artinya insidentil, pancen wong kapan mlaku ya resikoe bisa tiba. Kan ngonon. Tapi kan beli kabeh wong mlaku tiba. Lan beli kabeh sing nalikane mlaku tiba terus-terusan tiba. Itu artinya insidentil. Kadang-kadang. Dan itu resikonya. Tapi diam di tempat itu pilihan. Dan pangapunten lamun diamblasaken keblenak pilihan yang bodoh. Terjatuh ketika berjalan itu bukan pilihan, resiko. Tapi diam di tempat tidak berjalan itu adalah pilihan. Maka yang penting kita berjalan. Yang penting kita tahalli. Urusan tajalli itu sudah bukan wilayah kita, karena itu wahbi, anugerah dari Allah. Dipai tajalli yo alhamdulillah, paling beli kita sudah melangkah. Bagaimana untuk mengawali itu? Untuk mengawali itu ya tentu tidak ada cara lain kecuali melalui bimbingan seorang mursyid. Mursyidnya yang sudah wasil ilallah, arif billah, karena tidak mungkin untuk mengantarkan orang sampai kepada Allah kalau dia sendiri masih setengah perjalanan. Nggak mungkin bisa mengenalkan kepada Allah kalau dia sendiri tidak kenal Allah. Singana kesasar ning dalan. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Nanti melalui bimbingan mursyid itu kita akan dibimbing bagaimana kita takhalli, bagaimana kita tahalli, bagaimana kita membangun koneksi melalui zikir dan lain sebagainya. Disitulah kalau kemudian kita mendapatkan inayah sabiqah, maka kita akan dianugerahi apa yang disebut dengan tajalli. Dan dengan tajalli kita akan ma'rifat kepada Allah. Kita akan syuhud. Pada saat kita syuhud, maka kita berada pada posisi majdzub. Yang kita saksikan hanya Allah. Baru setelah menyaksikan Allah, ya pantes baik anak Gusti Allah. Akhirnya anak alam, anak laut, anak gunung. Pantes sebab anak Gusti Allah. Lama-lama Gusti Allah, ya laka. Bukan kan? Jadi dari Allah dulu, baru kemudian ke yang lain. Nah itu. Lah nanti yang sebelumnya ketika melakukan zuluk itu menjadikan alam ini sebagai dalil untuk dia meyakini adanya Allah. Nanti kalau dia sudah sampai di ma'rifat, dia berbalik. Loh ternyata bukan seperti itu. Iya, tapi karena Allah lah semua itu ada. Nah, itu akan sampai di titik itu. Nakifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.